dipersembahkan oleh Kami akan update informasi Anda seputar haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan menginap di Musdalifah. Jemaah haji melanjutkan perjalanan menuju Mina dan hari ini jemaah haji asal Indonesia telah memadati Jamarat untuk melakukan rangkaian haji yakni lempar jumroh. Oleh karena itu kita sudah tergabung dengan produser eksekutif CNN Indonesia Hani Pranayadati. Selamat sore waktu Jakarta, Hani. Apa saja rangkaian ibadah yang dilaksanakan oleh jemaah haji saat ini? Sempat diinformasikan ada kendala transportasi, lalu bagaimana penanganannya saat ini? Silakan laporan Anda, Hani. Oke, terima kasih Diana. Selamat siang waktu Arab Saudi. Diana, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan terkait transportasi hari ini saya masih harus mencari informasi lebih lanjut karena saya kebetulan berada di rombongan haji khusus dan tidak mengalami apa yang dialami oleh sebagian jemaah haji asal Indonesia lain. Kemudian apa yang sudah kami lakukan hari ini berbeda ya. Ada yang setelah wukuf di Arafah, ada yang memutuskan untuk pergi ke dari Musdalifah kemudian menuju ke Mina untuk melontaran jumroh. Tapi ada juga yang menuju ke Musdalifah untuk menginap atau melewati malam, meskipun hanya sebentar. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Sementara yang saya jalankan selama ini adalah pilihan kedua atau opsi kedua, yakni dari wukuf di Arafah kami menuju Masjidil Haram. Kemudian kemarin kami sudah melakukan pelontaran jumroh di Mina. Kemudian kami juga melakukan pelontaran jumroh itu sebanyak 7 kali ke jumroh, lemparan jumroh Aqobah. Setelah itu kami maghrib atau bermalam di Mina sampai dengan minimal aturannya adalah minimal sampai dengan sepertiga malam. Hari ini juga masih akan berlaku seperti itu. Hari ini tepatnya tanggal 11 Zulhijjah itu akan masih dengan skema yang sama. Hari ini kami akan melempar jumroh ke Ula, Busro, dan Aqobah dengan masing-masing kecil. Dan kemudian kami juga akan menjalankan maghrib lagi sampai dengan sepertiga malam. Kemudian besok kami akan melanjutkan lagi dengan tanggal 12 Zulhijjah itu akan maghrib dari 12 sampai 13 Zulhijjah. Kita harus bermalam di sana, menginap di sana, bukan sekedar bermalam dan menonton sepertiga malam. Nanti setelah itu pada pagi harinya kami akan melakukan lempar jumroh 3 lagi, Pulau Busro dan Aqobah lagi. Demikian ya. Hani, sedikit soal cuaca. Kalau di Jakarta saat ini mungkin pagi hari panas, kemudian siang hari menuju sore ini hujan. Bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah itu turut mempengaruhi bagaimana kelancaran Anda beribadah di sana? Mungkin boleh Anda ceritakan, Hani? Oke, terima kasih Diana. Sebenarnya untuk wukuf di Arafah memang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius, tapi sepertinya itu tidak mencapai angka seperti itu ya, kan hanya perkiraan saja. Cuman jemaah sudah dihimbau pada saat kemarin wukuf di Arafah untuk tidak keluar dari tenda dari pukul 10 sampai dengan 16. Nah, sementara kemudian pada saat maghrib itu tergantung dari pilihan yang dilakukan oleh para jemaah. Ada yang rombongannya sudah langsung melakukan jumroh pada setelah wukuf langsung, maka terjadi kepadatan. Info yang kami terima adalah terjadi kepadatan yang luar biasa di Mina, sehingga yang harusnya kita bisa naik eskalator, yang sebenarnya di sana ada eskalator, tapi kemudian tidak bisa dilakukan karena saking penuhnya tidak ada yang harus memakai tangga darurat. Untuk cuaca sendiri, belum memang sangat terik, tidak ada hujan sama sekali. Saya belum pernah menemukan hujan selama di sini. Akan tetapi yang kita lakukan adalah tidak banyak keluar ruangan karena seperti misalnya di Mina pun tenda-tenda yang disediakan itu juga sudah ada AC-nya. Itu pula kemarin juga pada saat itu di Arafah juga tenda-tenda itu ada AC-nya. Meskipun kadang-kadang ya karena dibuka tutup tendanya, kadang ya ada angin yang panas ya, hawa panas. Tapi insya Allah kami masih bisa mengatasinya selama tidak berlama-lama berada di luar. Mungkin problemnya adalah untuk kami melihat sendiri kemarin ketika kita melakukan pelaporan jumroh, memang banyak jemaah yang harus berjalan kaki lumayan jauh, ya, bisa sampai
infonya itu yang harus sampai 4 sampai 8 kilo dari tenda atau maktab mereka menuju ke pelemparan jumroh. Dan itu juga maka memang apabila penyelenggara atau panitia atau penyelenggara sudah apa namanya rajin untuk meningkatkan, maka kita menyiapkan topi, menyiapkan air minum, menyiapkan kacamata hitam, masker jika diperlukan, dan di jalan juga kadang-kadang juga ada orang-orang yang memberikan air minum buat kami. Jadi itu yang harus diantisipasi. Memang lumayan sekarang panas, tapi ya memang itu yang harus kita jalani. Jadi harus kita menjaga kondisi kita. Itu Diana. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser eksekutif CNN Indonesia Hani Pranada.